Bu Mil dan Bu Sui udah pada vaksin COVID-19 belum? Seperti yang kita tahu bersama, pemerintah kan sedang menggalakkan program vaksinasi COVID-19 demi terwujudnya herd immunity yang akan tercapai jika 70% masyarakat Indonesia sudah divaksin. Pada awalnya, vaksinasi untuk Bu Mil dan Bu Sui belum dianjurkan. Tapi kok sekarang Bu Mil dan Bu Sui juga dianjurkan ya untuk vaksin? Aman nggak sih sebenarnya? Kalau Bu Mil dan Bu Sui penasaran, yuk simak penjelasan saya di video berikut ini. Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada saat video ini dibuat ada lebih dari 30% masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksin COVID-19. Wah, lumayan banyak juga ya. Dan hal ini juga diduga berpengaruh terhadap menurunnya kasus positif COVID-19 di Indonesia nih. Tapi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau kabar gembira ini jangan bikin kita jadi lengah atau nggak waspada lagi ya, apalagi terhadap infeksi virus corona. Justru karena kasus positif COVID-19 sudah semakin menurun, itu artinya upaya masyarakat Indonesia yang sudah disiplin menerapkan prokes dan menerima vaksin COVID-19 sudah membuahkan hasil nih. So, berarti kita harus semakin meningkatkan kerjasama kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memerangi virus corona ini. Caranya ya dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan COVID-19 plus ditambah perlindungan tambahan dengan mendapatkan vaksinasi. Ngomong-ngomong tentang vaksin COVID-19, sesuai dengan judul video Halo Dokter kali ini nih, yaitu informasi seputar vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Yuk coba kita bahas bersama, terutama terkait pertanyaan di awal tadi tuh. Kenapa sebelumnya ibu hamil dan ibu menyusui nggak boleh divaksin, terus sekarang jadi boleh? Beneran aman nggak sih? Oke tenang, bakal saya jawab kok di video ini. Tapi sebelum itu, saya mau kasih info menarik nih. Kalau Bu Mil dan Bu Sui mau tanya-tanya seputar COVID-19 atau masalah kesehatan lainnya, manfaatin aja nih layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog. Respon dokternya pun cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit, pertanyaan Bu Mil dan Bu Sui bakalan udah dijawab. Udah gitu, penjelasan dokternya gampang banget dimengerti, tapi tentu tetap akurat secara medis. Terus, kalau memang diperlukan, dokternya juga bisa memberikan resep obat sesuai kondisi Bu Mil dan Bu Sui. Untuk menebus resepnya nggak perlu ribet-ribet, cukup gunakan fitur Halo Shop di aplikasi Halo Dokter, obatnya akan dikirim langsung ke rumah Bu Mil dan Bu Sui. Praktis banget kan Bun? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Pada awalnya, ibu hamil maupun ibu menyusui sebenarnya bukannya nggak boleh divaksin sih. Tapi memang pada saat itu belum ada bukti penelitian yang cukup mengenai keamanan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Jadi, bukan karena vaksinnya berbahaya nih, tapi kecukupan data penelitian ini merupakan langkah prosedur yang perlu dipenuhi sebelum vaksin bisa didistribusikan ke target yang ingin dicapai, yaitu pada kasus ini untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi sekarang sudah ada sejumlah penelitian yang membuktikan bahwa vaksin COVID-19 aman dan efektif untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Vaksin juga dinilai tidak membahayakan janin dalam kandungan maupun bayi yang masih menyusu. Malahan nih, meski perlu penelitian lebih lanjut, tapi ada dugaan kalau antibodi dari vaksin COVID-19 jenis mRNA berpotensi diturunkan ke janin dalam kandungan melalui plasenta, serta diturunkan ke bayi melalui ASI. Jadi, buah hati dari Bu Mil dan Bu Sui yang udah divaksin berpotensi mendapat perlindungan dari COVID-19 juga. Manfaat vaksin COVID-19 untuk Bu Mil dan Bu Sui pun dinilai lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Kita masih ingat ya saat lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia pada Juni sampai Juli 2021 yang lalu, nggak sedikit jumlah kasus COVID-19 pada ibu hamil dan ibu menyusui bahkan yang sampai berakibat fatal. Maka, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI didukung dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI
lagi telah menganjurkan vaksin COVID-19 untuk diberikan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini pun juga didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengeluarkan rekomendasi serupa. Sekarang kita masuk ke pembahasan prosedur vaksinasi untuk bumil dan busui ya. Tapi sebelumnya saya mau ingetin lagi buat para bumil dan busui yang lagi nonton untuk subscribe nih ke channel YouTube Alo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya bumil dan busui bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, sekarang syarat vaksinasi COVID-19 bagi bumil dan busui. Bagi ibu hamil, vaksin pertama bisa dimulai jika sudah trimester kedua atau usia kehamilan sudah lebih dari 13 minggu. Kemudian jadwal pemberian dosis kedua disesuaikan dengan jenis vaksinnya. Kalau untuk busui sih bisa kapan aja. Terus nih, yang paling penting saat akan menerima vaksin, bumil dan busui nggak lagi demam, nggak lagi kena COVID-19, serta nggak memiliki penyakit komorbid yang belum terkontrol secara medis. Nah, supaya lebih aman lagi sebelum vaksin, bumil serta busui dianjurkan banget untuk konsultasi dulu nih ke dokter. Khususnya untuk bumil nih, yang memang salah satu syarat vaksinnya adalah surat keterangan boleh vaksin dari dokter kandungan yang menangani. Sekarang jenis vaksinnya. Buat busui sih umumnya bisa menerima vaksin jenis apapun ya, baik vaksin inactivated virus seperti Sinovac, vaksin mRNA seperti Moderna dan Pfizer, maupun vaksin viral vector seperti AstraZeneca. Tapi kalau bumil, jenis vaksin yang dapat dianjurkan barulah yang jenis inactivated virus maupun mRNA. Jadi untuk saat ini baru Moderna, Pfizer, dan juga Sinovac. Nah, untuk lebih memaksimalkan keamanan bagi ibu hamil maupun janin, serta ibu menyusui dan bayinya, vaksinasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui termasuk dalam kriteria khusus. Artinya nih, proses screening kesehatan sebelum divaksin akan dilakukan dengan lebih detail supaya nggak terjadi efek samping vaksin atau KIPI yang mengkhawatirkan. Tuh, jadi pemberian vaksin COVID-19 pada ibu hamil dan ibu menyusui ini memang benar-benar dilakukan dengan hati-hati supaya nggak membahayakan ibunya maupun janin atau bayinya. Jadi, bumil dan busui nggak perlu terlalu cemas dan khawatir ya. Apalagi sampai nggak mau divaksin sama sekali karena termakan info hoax terkait vaksinasi COVID-19. Kalau bumil dan busui memang sudah dapat lampu hijau dari dokter dan berkesempatan untuk divaksin, jangan ditunda-tunda ya bun. Apalagi hanya karena mau menunggu jenis vaksin tertentu nih. Dan saya ingatkan lagi nih ya, kalau di tengah pandemi ini lebih baik mendapatkan perlindungan dari vaksin COVID-19 daripada nggak sama sekali. Apalagi nih mengingat banyaknya kasus positif COVID-19 pada ibu hamil maupun ibu menyusui beberapa waktu lalu. Anggaplah vaksin COVID-19 ini sebagai upaya tambahan untuk menjaga kehamilan hingga waktu persalinan nanti dan sebagai benteng pertahanan kesehatan bunda dengan si buah hati juga. Oh iya, yang pastinya upaya vaksinasi ini tetap perlu dibarengi dengan penerapan prokes yang disiplin. Oke deh, segitu dulu penjelasan saya di video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau bumil atau busui punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.